Elvikaro is back. Nah, sebelumnya gue pernah bikin review game The Sims 4 PC ya. Nah ini dia, gue bikin desain rumah ukuran 6x12 2 lantai dengan spek ada kolam renang kecilnya ya di dalamnya. Nah kali ini gue pengen mengkonversikan desain yang gue buat ke aplikasi desain yang sebenarnya. Di sini gue pakai aplikasi SketchUp 2018. Gue pengen bandingin hasil dari desain yang dibuat dengan game dan yang dibuat dengan aplikasi desain sesungguhnya ya. Oke, langsung aja kita pertama bikin fondasinya dulu ya, atau base-nya dulu. Di sini gua nggak bikin desain yang sangat detail karena pastinya durasinya akan sangat panjang sekali. Jadi gue bikin desain simpelnya aja ya. Nah ini gue pakai measurement tool untuk mengukur atau membuat bagian-bagian dari area rumah yang akan kita bikin ya. Nggak jauh beda dengan desain rumah yang gue bikin di The Sims 4 PC ya. Ada satu kamar di lantai 1, kemudian ada satu kamar mandi, kemudian carport, lalu kolam renang dan juga mini kitchen set, dapur kecil lah, beserta dengan ruang tamu. Kemudian untuk di lantai 2-nya kita langsung bikin juga nih satu buah balkon. Untuk ukurannya kurang lebih 1 meteran ya. Kemudian 2 buah kamar tidur dengan kamar tidur utama yang lebih besar tentunya, ukuran 4x3,5 sepertinya ini. Kemudian satu kamar mandi juga beserta ruang tamu dan dapur. Nah, ini gue masih ukur pakai measurement tool. Sekali lagi untuk ukuran atau size bangunannya sendiri itu adalah 6x12 ya. Dan video ini gua time lapse atau gua percepat karena durasi aslinya pun ini sangat lama sekali. Nah ini untuk lubang tangganya ya, langsung kita hapus. Oke, kemudian nah ini masih menyatu ya, jadi kita buat oke. Untuk lantai 2 sudah selesai sepertinya ya. Kita grup dulu, kemudian kita buat layer. Fungsi dari layer sendiri adalah untuk mempermudah pembuatan desain kita. Jadi misal kita membuat beberapa bagian dalam desain seperti ini, saya buat bangunan untuk lantai 1 dan 2, akan lebih mudah kalau kita pisahkan layernya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak objek yang muncul saat pembuatan desain ini, kemungkinan besar komputer akan menjadi lebih berat kerjanya ya. Makanya objek yang tidak sedang digunakan
lebih baik di hide. Nah, untuk lantai 1 carportnya sudah selesai. Next kita bikin pintunya ya. Pintunya di sini ukurannya 80 kali 220 cm. Nah, ini kita buat kusennya dulu ya, atau frame pintunya dengan ketebalan atau ukuran 25 balannya dan ukurannya yang tadi ya 220 kali 80 cm. Untuk pintunya berarti 60-an. Oh enggak, ya sekitar 60-an lah lebarnya. Nah, udah selesai untuk pintu. Kita lubangin dulu dindingnya. Sebenarnya ada berbagai macam cara untuk buat pintu ya, cuma ini cara termudah menurut gua. Nah, jangan lupa objek pintunya juga di grup dan dibuatkan layernya atau entity info. Nah, ini daun pintunya gua lupa tadi. Kita bikin daun pintunya dulu biar pintunya bisa dibuka ya. Yang simpel aja kayak gini mungkin. Nah, dibikin agak apa namanya, agak bevel biar tampak lebih seperti daun pintu. Ini objeknya terlalu kecil, makanya harus coba beberapa kali untuk dibikin bevelnya ya. Nah, udah cukup, tinggal di copy ke sebelahnya. Videonya agak sedikit sendat-sendat ya. Nah, by the way, ada banyak banget aplikasi serupa seperti ini yang bisa kita gunakan untuk desain. Tapi menurut gue ini aplikasi pertama gratis, kemudian lebih mudah untuk dipelajari. Sebenarnya menurut gue ngedesain itu sama kayak main game sih, sesuatu yang sangat menyenangkan lah. Ini karena dengan membuat desain ya sama seperti main game, gue bisa berimajinasi dengan bebas, membuat apa yang gue mau, dan dengan aplikasi desain ini juga nggak cuma bisa buat bikin rumah, semuanya bisa dibikin di sini ya. Tergantung dengan imajinasi dan kemampuan kalian tentunya. Aplikasi ini bisa kalian dapatkan free di websitenya sketchup.com, dan untuk pluginsnya atau tool-tool yang digunakan basically sudah disediakan tool-tool yang gratis ya. Bisa langsung kita gunakan tanpa mengunduhnya terlebih dahulu. Tapi untuk tool-tool lainnya yang apa ya,
yang mempermudah kerja kita lainnya itu sebagian harus dibeli ya. Selain itu ada aplikasi desain serupa seperti AutoCAD dan yang lainnya, sama saja, cuma ya menurut saya interface-nya agak sedikit membingungkan untuk pemula ya. Kemudian ada Blender juga untuk animasi, tapi dia lebih untuk desain, tapi dia lebih ke untuk pembuatan animasi ya. Sama aplikasinya gratis juga. Mungkin nanti gua review juga ya perbandingan desainnya antara di games, kemudian di aplikasi desain dan aplikasi untuk membuat animasi, desain animasi. Nah, ini gua buat jendelanya terlebih dahulu. Pertama, untuk jendela ini komponennya ada kusen ya tentunya ya. Kemudian frame jendelanya, baru kacanya. Ini ceritanya jendelanya ini yang bisa dibuka tutup, bukan jendela yang permanen. Nah, ini materialnya langsung saja dirubah ke kaca biar nggak bingung ya. Untuk yang lain mungkin materialnya akan dibuatkan di akhir saja ya. Nah, kalau jendela ini kalau nggak langsung dibuatkan takutnya jadi ketukar gitu. Oke, next ini bagian yang paling ditunggu-tunggu ya, pembuatan mini pool atau kolam renang mininya. Jadi konsepnya di sini adalah sebuah rumah dengan banyak kesenangan di dalamnya. Nah, untuk kolam renangnya sendiri gue bikin desain dengan membuat tembok ya. Jadi kolam renangnya nggak digali ke dalam, tetap digali ke dalam, hanya tidak terlalu dalam, sekitar 50 cm ke dalam. Kemudian ke atas dibuatkan tembok ukuran 1 meter. Nah, di sampingnya ada table kitchen dan juga seperti mini cafe ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi itu bisa membuat party kecil di depan kolam renang nantinya. Next, pembuatan tangga. Di sini gua akan buat tangga tipe menggantung. Jadi bukan tangga yang yang menempel ke lantai ya. Tangganya menempel ke dinding dan digantungkan ke lantai 2. Nah, ini kita ukur dulu pakai measurement tool. Kemudian baru kita buat anak tangganya di sini. Kurang lebih seperti ini ya. Terus tinggal di copy aja. Ini gue hitung dulu udah pas atau belum ukurannya ya, soalnya ini nantinya akan tetap dihapus lagi.
Nah, sepertinya udah cukup ya, pas banget ini. Baru kita buat efek menggantungnya atau bagian yang menempel ke lantai 2-nya. Nah, ini namanya line tool atau alat untuk membuat garis. Ketika kita membuat garis, jika ingin si garisnya tegak lurus, kita bisa tarik garis berdasarkan warna sumbu ya. Jadi di belakang bisa dilihat tadi ada beberapa garis utama yang tidak pernah hilang. Nah, untuk merah ada garis merah, hijau, dan juga biru. Itu menandakan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi ketika kita membuat garis atau memutar objek, merotat objek itu, pastikan sesuai dengan sumbu-sumbu yang sudah ada agar objeknya tidak miring ya. Begitupun saat membuat objek kotak dan yang lainnya, pastikan berada pada sumbunya agar lebih mudah dalam proses pengeditannya nanti. Jadi ketika kita akan meresize, merotate, dan yang lainnya itu jadi lebih mudah ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti tangganya, tinggal diukur size ketinggiannya ya. Buat yang pengen tahu cara bikin desain seperti ini, tentunya kalian harus download dulu aplikasinya ya. Banyak di Google, tinggal cari aja. Di aplikasi di website resminya juga ada, tinggal di download. Nah, dan nextnya gue kasih tahu tutorial cara buatnya setelah pembuatan desain ini selesai. Dan ini gue bagi ke beberapa part ya, karena videonya cukup panjang. Tangga udah selesai. Kenapa gue bikin seperti ini? Karena pertama agar lebih safety ya. Jadi pagar, jadi selain untuk menggantung si tangga ini sendiri, dia berfungsi sebagai pagar juga, full sampai atas pagarnya. Jadi sangat aman kalau ada anak-anak atau lansia yang menaiki atau menuruni tangga. Jadi meskipun rumahnya penuh dengan kesenangan, kita harus tetap memikirkan keselamatan. Nah, ini untuk bagian lantai 2. Karena sudah di grup, kita harus double klik untuk mengaktifkan dan melakukan editing pada layer lantai 2 ini ya. Lantai satunya di hidden dulu biar nggak menghambat proses editing di lantai 2. Kita ukurkan dulu posisi tangganya apakah sudah sesuai atau belum. Kayaknya sih agak kurang lebar ya lubangnya, takutnya ntar kejedot palanya. Oh, udah cukup, tambah dikit aja. Terus ini kita bikin pagarnya dulu ya. Seperti inilah.
Buat temen-temen yang sangat suka sekali dengan game, gue sarankan kalian punya apa ya, kemampuan lain di bidang digitalisasi ini. Karena ya meskipun di masa-masa ini para gamer sudah banyak yang bisa menghasilkan apa ya, uang lah dari bermain game, cuma tetap saja kita harus punya skill lain untuk diri kita sendiri. Ya sekali lagi, meskipun sudah banyak cara menghasilkan uang dengan game, tetap saja game itu sesuatu yang apa ya, skill juga sih. Bermain game itu membutuhkan skill juga. Tapi menurut gue sendiri nggak bisa terlalu diandalkan ya. Dan tentunya karena sudah bisa menghasilkan uang dengan bermain game, pasti banyak sekali kompetitor atau kompetisi yang dilakukan untuk mendapatkan uang dengan game. Maka dari itu kita harus terus belajar skill-skill lainnya selain bermain game. Apalagi untuk anak-anak, karena sekarang di masa PPKM kayak gini sepertinya banyak sekali yang menghabiskan waktunya dengan bermain gadget, bermain game kebanyakan sih ya. Dan gue yakin sebagai orang tua juga agak sulit untuk mengontrol anak-anak sekarang ya. Dan kalau dilarang juga agak serba salah juga sih ya, namanya anak-anak. Kalau gue sendiri sih triknya, sebelum dia tahu game dari orang lain, dari teman-temannya, gue kasih tahu duluan gimana cara main game yang baik dan benar. Ya karena game itu kayak pisau bermata dua ya menurut gua. Selama kita bisa menggunakannya, ya dia akan menjadi sesuatu yang baik. Dan gua sendiri pun bisa seneng bikin kayak gini ya karena awalnya main game dulu sih. Gua ngerasa dari game gua kurang bisa mempresentasikan apa yang ada di pikiran gue. Akhirnya gue jadi nyari hal lain yang bisa mengaplikasikan apa yang ada di pikiran gue. Oke, ini udah jadi kurang lebih seperti ini untuk bangunan 2 lantai ukuran 6x12. Berikutnya bikin jendela di lantai 2 nya ya, jendela ke arah balkon. Sama seperti pembuatan jendela sebelumnya. Nah, intinya bermain game juga bisa memicu kecerdasan anak dengan komposisi dan takaran yang tepat tentunya. Main game juga bisa kita jadikan sebagai kita jadikan sebagai pemicu mungkin ya,
hapuskan dulu dari grup lantai 2 tadi ya, biar proses editingnya lebih mudah. Oke, almost done. Untuk jendelanya tinggal kasih material dan kita gabungkan setiap bagian-bagian dari jendelanya. Nah, seperti ini. Jadi gue langsung kerjakan untuk 2 buah jendela ya, biar geser-gesernya sekaligus. Kita buat entity infonya jendela untuk nama layernya ya. Nah, ini dibuat dulu lubang di dindingnya biar pemasangan jendelanya lebih pas ya. Lalu kita move, apa ini, ada objek tidak dikenal. Sudah masuk ke posisinya. Pintu di lantai 1 ternyata tadi lupa nggak terduplikat. Kurang lebih seperti ini desainnya. Untuk desain atap, kemudian penambahan material interior dan yang lainnya bakal gue bikin di part selanjutnya. Nah, ini penampakan desain rumah 2 lantai dengan mini pool, 3 buah kamar, 2 buah kamar mandi dan 2 buah dapur, ruang tamu serta ruang keluarga dan carport. Sekian video gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.